Saudara Kepolisian Resort Manokwari mengamankan 3 terduga kasus tindakan makar HUT Ibadah Syukuran Negara Federal Republik Papua Barat atau NFRPB pada 20 Oktober 2022 lalu. Ketiga petinggi negara Federal Republik Papua Barat NFRPB yang terlibat makar dan diamankan yakni berinisial SW, AS, dan CB. Penangkapan tersebut karena mereka terbukti menampilkan simbol-simbol yang secara aturan NKRI dilarang. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto mengungkapkan ketiga petinggi NFRPB ditetapkan tersangka berdasarkan bukti yang ditemukan di rumah mereka. Di antaranya bendera bermotifkan bintang kejora, bendera PBB, bendera Amerika, spanduk yang berisikan keberadaan NFRPB di wilayah Papua Barat. Informasi tersebut kita mendatangi TKP dan pada tanggal 20-nya jam 22 kita mendatangi TKP dan ditemukan barang bukti berupa satu buah bendera BK, kemudian spanduk yang berisi tentang propaganda terkait dengan keberadaan negara NRFPB ini. Kemudian ada juga yang secara bukti foto itu ada bendera PBB, bendera Amerika, kemudian ada baliho ya, yang berisi terkait dengan peta NRFPB ya. Kemudian setelah kita mendapatkan barang bukti tersebut dari rumah TKP tempat perayaan itu, ikut diamankan 3 orang ya, diamankan 3 orang yang ada di rumah tersebut dengan inisial SW dan AS serta inisial CB. Ketiga pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena memenuhi unsur makar. Mereka telah diamankan di Rutan Polres Manokwari untuk diproses hukum lebih lanjut. Ketiga petinggi NFRPB melanggar pasal 106 KUHP dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Keterangan di Polres Manokwari terkait dengan peristiwa perayaan dan terkait dengan struktur daripada negara ataupun NRFPB tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya pada hari Senin kemarin sudah dilakukan penahanan terhadap ketiganya karena memenuhi unsur dugaan adanya pidana makar di sana, yaitu pidana makar di pasal 106 KUHP, yaitu ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, ingin memisahkan daerah dan seterusnya dengan ancaman hukuman sampai dengan 15 tahun. Dari ketiga tersebut berkembang kepada pelaku lain dugaan pidana makar ini, yaitu masih ada 2 orang lagi yang menjadi target kita, yaitu sampai saat ini masih dilakukan panggilan kepada keduanya. Kemudian sementara itu pelaku lain yaitu YI dan DR sudah dalam pemanggilan anggota untuk dilakukan penyelidikan apakah terlibat makar atau tidak. Jika tidak memenuhi panggilan maka tindakan berupa penjemputan paksa akan dilakukan anggota. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan.